Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksal Nayaka dari kelas 12 Pemesinan 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyingkapi perkembangan teknologi yang semakin pesat ya. Kalian pernah nggak sih ngebayangin gimana jadinya kita hidup tanpa adanya sebuah teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, dimana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi udah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa hidup kita menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani, apalagi di masa pandemic of 19 ini. Kehadiran teknologi benar-benar penting banget buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, ia juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi ini. Kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di banyak bidang. Perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang perkembangannya teknologi semakin pesat antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Kayaknya hampir nggak ada deh komunikasi yang dulu yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penyampaiannya seperti pakai surat. Sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan sopan tanpa jarak karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dengan 5 tahun yang lalu aja, smartphone yang hadir di masa sekarang udah semakin canggih, yang kadang kita nggak kepikiran kalau teknologi ini tuh bakalan umum. Selain itu, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakuin. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Selain di bidang komunikasi dan informasi, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah Seno Mesin Inovasi Telemedicine. Mesin inovasi telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Hanya menggunakan sebuah aplikasi. Jika kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis spam elektronik, serta bermunculannya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat. Berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini diharapkan bisa menangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi juga
terjadi di bidang pendidikan. Salah satunya terobosan teknologi dalam bidang ini adalah teleeducation atau e-learning. Teleeducation atau learning adalah proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet, misalnya dalam bentuk video di masa pandemi ini. Seluruh masyarakat termasuk tenaga pengajar, siswa, dan juga orang tua dituntut untuk lebih melek teknologi. Gak bisa dipungkiri bahwa pandemi konvenant ini telah memaksa percepatan kemajuan teknologi di sektor pendidikan, karena proses belajar mengajar harus dilakukan dari jarak jauh. Teknologi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah internet dan aplikasi telekonferensi. Dengan teknologi ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan tanpa tatap muka dan kontak fisik. Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini, sudah terdapat aplikasi belajar online yang bisa digunakan berbagai materi sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum, dan perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya walaupun ada banyak banget dampak positifnya, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi yang kita nggak bisa menyikapi dengan bijak. Kira-kira apa sih dampak perkembangan teknologi? Nah, dampak positifnya itu antara lain: pertama, teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya saat ini kita udah nggak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti kita memiliki teman yang jauh, jadi kita gampang sekarang mungkin bisa lewat WhatsApp atau lainnya. Bahkan nggak terbatas antar kota dan antar wilayah aja, komunikasi saat ini bisa terjalin ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Selain itu, kita bisa terhubung dengan cepat bahkan dalam hitungan detik saja cukup. Kedua, mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Kalau dulu manusia cuma mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terupdate sekarang. Dan kalau sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung kita ketahui saat ini juga. Salah satunya sarana kita mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia adalah media sosial. Perkembangan media sosial saat ini juga sangat pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi di bidang pendidikan selalu mengalami kemajuan bahkan sebelum adanya e-learning. Teknologi seperti ini, seperti smartboard dan proyektor, sudah diintegrasikan ke dalam ruang kelas untuk pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan saat ini. Masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga bisa menikmati internet. Maka dari itu, informasi yang mereka dapat saat ini udah nggak bergantung pada buku aja. Melalui internet, para siswa bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, itu dia dampak positif dari kemajuan teknologi. Kalau dampak negatifnya itu antara lain: pertama, teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih sering terhubung dengan kerabat secara virtual daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung, seperti yang dikatakan Lisa Ramay Price, Direktur Asosiasi Layanan Sekolah dari Amerika Speech Language Peering Association. Keterampilan komunikasi sosial semakin terancam karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Munculnya
Kedua, munculnya kejahatan-kejahatan di internet. Kejahatan-kejahatan di internet bisa berupa penyebaran konten pornografi, penipuan, plagiarisme, dan penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tersebut bisa terjadi kalau kita nggak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan itu pun enggak sepele dan cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Ketiga, menurut American Optometric Association, penggunaan teknologi komputer, tablet, dan juga handphone dalam waktu yang lama bisa menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain adalah sebuah istilah untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi. Yang tadi disebut sebelumnya, ternyata dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi itu cukup serius ya. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Terus gimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan bijak? Walaupun kecanggihan